untuk saat ini yang awalnya kami hanya membacakan buku untuk anak-anak, hanya meminjamkan buku pada anak-anak, dan ternyata, nah setelah mereka kenal tentang buku itu apa yang untuk peningkatannya. Nah, akhirnya berkembanglah kami, dan itu juga saya pribadi tidak berani memberikan gagasan, Bu saya mau buat ini, tapi kita ngobrol dengan ibu-ibu, dengan warga masyarakat, ini kalau kasusnya begini kita buat apa ya, oh ini bude, padahal hanya mancing. Karena kok saya yang punya ide pertama, khawatir saya diminta pertanggungjawabannya berat. Tapi kok karena ide-ide bersama kan kita jalaninya bareng. Bude adain TK. Oh, nggak mungkin TK, saya cuma lulusan SD, karena ada itu standarnya lumayan yang harus dipenuhi. Udah padu aja waktu itu, tahun 97 itu padu itu pendidikan anak dini usia yang sekarang PAUD. Udah padu. Terus siapa yang mau ngajar? Saya bilang, anak saya, Bude. Anak ibu lulusan apa? Oh, anak saya sedang kuliah PGTK. Oh, alhamdulillah ya, itu ada dari PAUD akhirnya menjadi, karena di sini mayoritas muslim, ada taman pendidikan Quran untuk anak-anak, terus ada majelis taklim untuk ibu-ibu. Nah, majelis taklim ibu-ibu ini banyak ibu-ibu yang udah pinter banget deh baca Arab, tulisan baca Al-Quran Arab, bahkan Arab gundul. Tapi ada beberapa yang belum lancar membaca huruf Latinnya. Nah, jadi di kegiatan majelis itu ada yang baca Al-Quran, ada yang baca terjemahannya. Jadi kan akhirnya lancar, dan nanti ada ustadz yang menjabarkan tadi tafsir Al-Qurannya tuh maksudnya apa, terus ada relevansinya di hadis apa. Terus itu yang jadi kan lebih memahami itu. Dan samping itu kami juga ada kegiatan marawis. Kan marawis itu kan musik ya ibu-ibu. Jadi sebenarnya kan ibu-ibu tuh kan udah lelah lah dengan maksudnya udah apa ya, boring kata dengan kegiatan rutin ya, dengan kumpul-kumpul di sini. Kami kemas, yuk latihan marawis, bersolawat dengan menabung. Nah, nabungnya tuh niat untuk berangkat umroh. Kami ada 16 ibu-ibu, walaupun saat ini baru terkumpul 28 juta. Ya, tapi itu alhamdulillah. Karena itu setiap ketemu dan niatkan untuk umroh. Ya, Bude orang sekali nabung cuma 5.000, kapan berangkat? Kalau udah kita bismillah, nanti nunggu Allah kun fayakun. Saya bilang gitu, dan benar saya bilang gitu ya. Aku yakin nanti Allah yang akan memberi. Kalau kita sih nanggung cuma 5.000, jangan bilang cuma alhamdulillah ya kita bisa nabung 5.000, nanti yang melengkapi Allah. Udah aku yakin begitu, saya bilang gitu. Terus sampai itu ya udah itu aja. Terus kami agar tidak terjerat oleh rentenir, kami ada paguyuban, dikemasnya sih arisan Mas, tapi kami ada situ unit bersama simpan pinjam. Karena kalau kita hanya kegiatan menabung, biasanya jelang Ramadan tuh diambil semua menjadi manusia konsumtif. Jadi belanja bukan yang dibutuhkan, tapi hanya sekedar diinginkan. Itu jadi ada TPQ, PAUD, kelas marawis, majelis taklim, dan UBSP saat ini. Yang saya lihat perkembangannya tuh anak-anak yang dulu belajar di sini, bahkan sekarang anaknya belajar di sini. Dan anak-anak yang dulu di sini sebagai peserta belajar, peserta didik, sekarang jadi relawan di sini. Dan alhamdulillah semoga ini memang benar, banyak warga yang mempercayakan anak-anaknya untuk datang ke sini untuk belajar bersama. Bukan kami mengajar, tapi belajar bersama. Nah, harapan kami itu, karena kami yakinkan pada diri, yang datang ke sini itu berarti mereka punya harapan dari kami. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi harapan-harapan mereka itu? Dan yang paling mengagetkan juga, ternyata waraba itu menjadi patokan di mana, di waraba. Oke, waraba gampang dicari. Nah, itu hal yang sepele tapi dampaknya sangat besar. Dan bahkan kalau anak-anak kan di sini lumayan kami terapkan disiplin. Terus untuk yang muslim juga tiap hari kami adakan praktek sholat, itu agar menjadi pembiasaan, tapi tidak hanya sebagai melakukan pembiasaan, tapi dia harus ada, kenapa aku harus sholat? Nah, itu harapan kami. Kok cuma praktek sih gampang, tapi bagaimana mereka memahami kenapa aku harus sholat, kenapa aku harus baik, kenapa aku harus selalu terima kasih kepada orang tua. Itu PR-PR yang kami berikan ke anak-anak, dan dampaknya ya perubahannya alhamdulillah. Jadi karakter anak terbangun, terus anak-anak itu bisa saling menghargai, menghormati, dan sudah tidak bicara kasar lagi. Itu yang saya lihat. Itu kayak tadi ada anak main,
Udah siap-siap sholat Jumat tuh langsung lari. Ya kan berarti mereka udah, oh iya aku harus sholat Jumat. Gitu. Waktu itu saya sosialisasi kepada warga masyarakat luas tuh, saya kalau hari Sabtu Minggu tuh jalan pagi itu ngajak ibu-ibu, bahkan kita membuat puisi. Terus kita bawa selebaran, kan dulu belum internet ya, jadi selebaran. Jadi nah alhamdulillahnya anak-anak yang pada di sekolah-sekolah formal tuh mereka kadang kan harus ikut lomba. Nah mereka cari buku di sini, bahkan mereka minta diajari cara baca puisi bagaimana, cara meringkas buku bacaan bagaimana. Dan samping itu kami juga mengajak anak-anak yang belajar sini untuk ikut lomba-lomba yang di beberapa instansi adakan. Nah ternyata cara itulah yang kami lakukan, karena anak itu lomba berpengalaman, jadi dia cerita dengan temannya. Akhirnya mereka menjadi corong-corong itu sendiri, karena kami tidak pernah promo di media sosial ya kok saat ini, atau bikin spanduk, itu kami tidak pernah. Tapi biasanya mereka tahu keberadaan kami itu justru dari mulut ke mulut itu. Seperti air telaga yang tenang, satu tetes air akhirnya dia bergelombang tapi tanpa menimbulkan suara, tapi hanya gerakan. Itu yang saya lihat. Karena kok saya pribadi kan ibaratnya saya ini ikan dalam kolam kan, ya saya hanya melihat diri saya, tapi ke orang luar ngeliatnya kan, oh itu ada yang indah atau apa ya. Dan menurut saya itu ya itu mungkin semoga itu dampak yang baik itu sih itu. Kalau menurut aku sih Bude itu orang yang paling pekerja keras pertama. Dari yang penerimaan di sini yang tidak terlalu baik untuk seorang pendatang, sampai yang akhirnya mau menitipkan anaknya di sini dengan sukarela, tanpa ada brosur, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming, ayo belajar di tempat aku gini-gini loh, nggak ada. Jadi memang pure dari anak-anak mau datang ke sini untuk belajar, itu aja. Terus Bude itu sosok yang pekerja keras, pantang menyerah. Pokoknya kalau buat saya Bude itu yang inspirasi lah. Mau bersusah-susah buat orang yang, ya Allah siapa sih, kita nggak dikenal pertamanya, sampai akhirnya orang-orang yang di sini percaya untuk menitipkan anaknya dididik di sini kayak gitu. Lebih mengajarkan anak-anak tuh untuk lebih menghormati orang tuanya. Soalnya kan sekarang banyak sekali yang anak untuk mengucapkan terima kasih itu susah. Dari kecil kadang mereka udah diturutin segala macam buat bilang, "Ma, terima kasih ya udah bangunin aku pagi-pagi, udah bikinin aku sarapan." Itu kadang-kadang anak suka lupa. Jadi yang kita Bude selalu, "Yuk, Dek." Kalau manggil aku Dek, kadang, "Dek," kadang Ibu, "Dek, ayo bantu saya bangun didik karakter anak-anak agar dia mau mengucapkan terima kasih, maaf kalau dia salah, terus mau berbagi." Itu kan yang jarang banget sekarang anak berbicaranya. Subhanallah, kalau anak-anak tuh kalau udah di luaran, kita di sekolah gembleng ngomongnya yang sopan ya, tapi kalau udah kena lingkungan, apa aja yang kadang yang di kandang, yang dibawa, yang bahasa makhluk halus juga dibawa semua kayak gitu. Saat kita senyum dengan lepas, ikhlas, itu udah lupa tentang kesulitan dan masalah seberat apapun. Itu yang saya maknai tentang